Kak, kenapa sih kamu dulu nggak mau masuk Taruni? Padahal papa pengen anak papa cewek juga jadi tentara. Gak mau. Karena kakak nggak niat kesana lagi ya. Kan keren, mumpung ada Taruni kemarin itu waktu zaman kakak ada loh pada zaman Taruni. Iya ada. Oh nggak ada kan? Nggak ada. Ya mau gimana? Bukan minat kakak ke situ. Untung kakak nggak harus taruh nih. Iya. Kalau kan kakak nggak di sini. Lagi pula gak mau badan kayak gini gimana? Makanya. Tapi kakak punya teman banyak sih Taruni. Ada beberapa. Teman kakak. Ada yang di Jakarta, ada yang di mana-mana nih. Cuma kebanyakan masa angkatan kakak masih bisa masuk Taruni waktu itu. Ya udah deh, banyak teman-teman kakak. Tapi tunggu ya. Jadi mana? Nah, kakak tadi tuh sempat janjian sama teman kakak. Ada dia Taruni, dia baru selesai pendidikan, sekarang lagi di Cimahi. Dia mau berangkat ke Aceh bentar lagi. Oh, baru selesai Taruni? Baru. Oh, seniornya abang dong? Seniornya abang tapi seangkatan kakak. Iya. Di mana? Tapi tunggu deh, kayaknya jadi jalan-jalan deh, kita mau bisa makan-makan di mall. Di mall traktir kakak. Mau ke Aceh? Hah? Mau Mau ke Aceh, tapi ntar ya kakak teleponin dulu ya, yuk. Kita lewat tank sebelah sana deh, kakak telepon sebelah. Iya. Mana kak teman kakak? Bentar, kakak lagi suruh dia ini. Bentar ya, ini masuk aja kan ya, bilang aja mau ke tank-tank ini kan, parkiran tank. Malah WA-an kakak? Ya ini, Oh iya. nih, ntar. Kakak udah bilang, Suruh masuk aja. suruh masuk aja. 1 hour later. Nah, itu dia, Aulia. Mana? Oh itu. Hai, udah lama gak ketemu. Ya. Ini teman kakak. Teman ketemu Nih, gede. temen ketemu gede, biasa kita kenal-kenalan kan SKSD terus kita jadi temenan deh. Iya. Emang satu umur? Iya, satu umur Sama. kebetulan. Oh, emang. Tahun 97. Kok mudahan kakak? Gimana sih? Apa sih? Iya, apa temen kakak ini? Dulu iya, dulu saya pengen ini anak saya pengen masuk Taruni. Kamu Taruni? Sip Taruni. Oh, ya makanya kenapa kamu nggak masuk? Kan keren kayak gini. Ya nggak gimana lah. Kakak kurang kurus. Gimana? Terus tau nggak? Dia tuh waktu awal pakai ceritain yang waktu itu, yang waktu itu kamu ceritain tuh yang mau kamu masuk Akpol tapi nggak jadi. Oh Nah, iya. coba ceritain. Ya jadi tuh sebelum saya masuk Akmil, saya tuh daftar Akpol terlebih dahulu. Oh. Ternyata waktu sampai sana di Pantai Pusat Sana itu di mana? Kamu dari mana sih daftarnya? Dari mana coba? Saya dari Kalimantan. Kalimantan. Iya, Kalimantan mana? Kalimantan. Saya dari Kalimantan Tengah, Sampit. Sampit. Tahu nggak? Ada di peta. Hah? Ada di peta. Iya. Terus Mungkin belum rezeki saya. Jadi waktu itu saya jatuh atau gugur. Jatuh. Saya maksudnya nggak Oh, lulus. kirain kamu jatuh lagi tes Gugur. Nggak jatuh. lulus di Pantohir pusat. Udah padahal dari pusat itu. Oh, istilahnya jatuh ya. Ya, seperti itu. Gitu. Nah, terus uniknya lagi, waktu itu ternyata mamanya mimpi ya kan? Kamu mimpi kan? banget. Oh, waktu nggak lulus. Waktu nggak lulus mimpi, langsung dikasih mimpi ternyata. Gimana mimpinya? Jadi H-1 sebelum Pantai Pusat itu mama saya tuh mimpi melihat saya pakai seragam warna biru. Seragam warna biru tuh Warna apa? biru. Dan itu mama saya juga belum tahu karena kan hanya di mimpi. Setelah itu ternyata melihat foto senior saya paskibraka dan itu tuh baju biru yang itu yang ada di mimpi mama saya. Oh. Ternyata itu tuh baju seragamnya dari TNI, Akabri TNI. TNI Akabri. Nah kemudian itu, tapi mama saya belum cerita ke saya tentang mimpi itu. Setelah itu waktu saya nyatakan tidak lulus di Pantai Pusat, terus orang tua saya tuh bilang sebenarnya mama mau ngasih tahu sesuatu, tapi mama nggak mau karena kan panggilan saya di rumah Cici, karena mama nggak mau ngasih tahu Cici karena Cici kan lagi berjuang dan itu juga hanya mimpi mama saya bilang. Terus mama saya cerita gini, jadi waktu kamu tes di pusat, mama itu sebelum kamu Pantohir Pusat, mama itu mimpi kamu pakai seragam biru, tapi mama juga nggak tahu itu seragam apa. Pas ngeliat si senior saya itu kan bajunya sama itu, terus mama saya lihat gini, oh ini kan yang saya mimpin itu, ternyata itu tuh Akabri TNI. Dan itu kebetulan saya juga udahlah, mama saya bilang udah kamu ikut aja, ikuti kata hati mama. Dan tapi saya juga dan itu kan saya juga merasa kayak seperti terdorong kan, wah ini juga menurut saya wah keren juga, seperti orang awam kan melihat ih keren juga ini ya seragamnya, saya bilang, karena kan itu saya belum tahu, itu saya hanya taunya Akpol. Setelah itu saya coba daftar Taruni Akmil, tapi saya bingung Akmil itu apa, saya bilang Makanan apa nih? Siap. Sejenis apa? Jadi
coba ke Akmil aja katanya. Kalau mau daftarnya di alamat ini, di Ajendam Di Kalimantan siap itu. di Banjarmasin. Terus setelah itu saya yaudah saya langsung ke sana kan, karena juga saya kan memang niat saya tuh saya harus jadi taruni seperti itu. Terus saya coba daftar ya, ternyata disambut dengan baik karena kan Di Ajen ya? siap, karena kan orang yang mau daftar pasti disambut dengan baik. Terus saya tanya-tanya maksudnya, Jin Pak, ini maksudnya Akmil itu apa ya? Karena kan saya tidak ada keluarga tentara, hanya polisi gitu. Jadi saya tidak mengerti apa sih itu Akmil, awam. Jadi pikiran saya tuh Akmil itu angkatan laut, udara, darat jadi satu. Mencakup semuanya. Akmil darat, Akmil laut. Jadi sudah saya daftar aja tuh Akmil. Ternyata dari Banjarmasin itu jauh. Berapa jam? Jadi seleksinya itu di Panda Kalimantan itu. Kalau saya ngikut Panda Kodam 6 Lawarman. Jadi saya harus tes di Balikpapan. Jangan Kalimantan itu jauh-jauh ya, dari Banjarmasin ke Balikpapan aja itu saya harus menempuh sekitar 22 jam kalau darat ya. Kalau jarak darat itu. Kalau pesawat juga emang ada, tapi tidak selalu ada pesawatnya. Minggu sekali mungkin ya. Tergolong jarang seperti Berarti naik itu. apa dong sana? Jadi kalau waktu awal sih naik pesawat, tapi kalau misalnya ada kayak kendala seperti saya, jadi pengalaman saya itu saya juga pernah waktu sama tes itu saya pernah ketinggalan berkas. Udah Udah sampai. 22 jam. Ya, Balik jadi, lagi. Siap. Jadi saya harus kembali dan itu kan nggak ada pesawat, jadi saya harus naik. Nggak ada naik Grab perjalanan. 22 jam Grab. Udah ada sih. Jadi Naik saya Grab harus atau naik apa waktu itu? naik mobil. Ya ampun. Aduh. Diantar papa saya. Oh. Dan alhamdulillah ya, waktu itu saya Lulus. saya berangkat 2 orang dari Panda Kodam 6. Kodam 6. Hanya berdua. Siap, Oh, berdua. satunya orang apa? Terus satunya dari Balikpapan. Orang Balikpapan. Siap. Oh. Dari Balikpapan, jadi saya berdua berangkat ke waktu itu Ke- pusatnya di Secapa. Iya, Untuk iya. Tingkita 2016 di Iya, Secapa. Secapa waktu Di itu. Secapa. Jadi seleksi ulang lagi, seleksi Tingkat pusat. tingkat pusat lagi, dari awal lagi tentunya. Dan mungkin lebih ketat ya, dan juga kita ketemu dengan beraneka ragam orang ya, Iya. bukan hanya dari Kalimantan, tapi dari Pulau Jawa, Sabang sampai Merauke. Papua. Siap. Waktu itu menurut sekitar yang di pusat itu sekitar 40 lebih, kalau tidak 50 lebih. Saya juga lupa karena tahun 2016 seperti itu. Taruninya Jadi, siap. 40 lebih. Kalau untuk tarunnya masih 1000-an lebih. Seperti itu, kita tes lagi, tes ulang, dites ulang lagi seperti itu. Kemudian dan berbedanya psikologi di daerah pusat itu lebih unik karena ada psikologi lapangan. Ya. Ada kebugaran jasmani seperti binaraga, seperti kayak kelenturan seperti itu. Tapi itu kamu nggak tahu sebelumnya. Sebelumnya kayak gitu-gitu. tidak tahu sama sekali. Jadi Adiraga. adiraga maksudnya ke binaraga. Oh, siap salah. Jadi adiraga. Bukan binaraga maksudnya, Adiraga. adiraga. Selesai tingkat pusat dan itu waktu itu udah dibacakan lagi guru-gurunya dan Tinggal. tapi siap, dan uniknya lagi waktu itu dibacakannya di lapangan Secapa, lapangan utama itu. Setelah itu dibacakan orang per orang nominatifnya, nomor pendaftarannya. Kemudian itu dipisahkan antara 1 dan 1. Kemudian yang kontingen saya ini dibawa ke bus ya, dibawa itu. Jadi kan pikir kan Udah gak lulus. Nggak lulus nih. oh ini dibawa pergi kayak udah nggak lulus ya. Sudah udah kayak down gitu kan, diem semua ya. Terus yang kontingen itu kan kita nggak tahu ya maksudnya mereka diumumin apa. Setelah itu sampai perjalanan tuh kita dibawa keluar ke gerbang dari gerbang siapa kan, dibilang jadi tuh pembinanya tuh pelatihnya ngomong seperti ini, baik untuk yang di bus kalian jangan kecewa seperti itu karena kalian jangan patah semangat seperti itu ya. Kita udah kayak gitu kan, udah kayak Nggak ada bocoran sama sekali ya? Nggak ada. tidak ada juga seperti deg-degan gitu ya. Berarti terakhirnya ya udah saya bilang kalau kalian lanjut tahap selanjutnya jadi bus itu kayak seperti itu kan ya, jadi kayak kegirangan semua ya. Waktu itu bayar berapa? Iya. Ya jadi banyak ya yang nanya ke saya juga, dan Nyogok ini ya? mungkin Nyogok berapa? jadi itu bukan pertanyaan yang terkesan nggak pernah saya dengar ya, dan itu sering banget saya dengar dan pasti Kok bisa lulus? Ah gitu. Iya, jadi tuh pertanyaan itu yang sering saya dengar tuh bayar berapa, terus lewat mana, terus kok bisa lulus seperti itu, dan banyak lagi pertanyaan yang mengarah kepada tidak adanya
akuntabilitas kayak terbuka seperti itu loh. Jadi tuh saya tuh udah sering menjelaskan, saya di sini buktinya saya sendiri ya, saya tuh anak pegawai negeri sipil di Pemkab Kotim, dan mungkin berpikir berdua kali juga ya kalau papa saya harus nyogok ya. Karena kan Mending buat modal usaha buka toko. Seperti yang kalian sampaikan, lebih baik buka usaha daripada harus nyogok, karena kan nyogok itu nggak butuh biaya sedikit ya, masih banyak kan. Jadi sama ini saya tegaskan lagi untuk khususnya generasi muda, kalau masuk dari Akabri itu baik akademi militer, akademi angkatan udara maupun akademi angkatan laut, itu tuh tidak ada dipungut biaya sepeser pun. Mungkin ada biaya, tapi biaya itu seperti biaya vitamin buat diri kita sendiri. Untuk diri sendiri. Biaya untuk kita, mungkin ada yang manggil pelatih buat pembinaan fisik, seperti itu saja biaya itu. Buat biaya tidak fotokopi. siap ya. Nah, dan juga biaya berkas itu kan tentunya kita harus fotokopi, beli materai seperti itu. Jadi Biaya Gojek. Biaya Grab. biaya Tadi makan. ngambil yang Apalagi kan ngambil yang ketinggalan tadi. apalagi kan yang jauh-jauh seperti itu ada biaya kos-kosan, penginapan, Iya, seperti itu iya. kan Itu tetap biaya memang. makan. Jadi tuh hanya biaya seperti itu saja. Iya. Kalau untuk biaya masuknya itu tidak Gratis. ada, karena saya sudah merasakan sendiri, benar-benar tidak ada dipungut biaya satu sepeser pun, tidak ada seperti membayar seperti itu, tidak ada. Dan juga saya juga tahu dari teman-teman saya yang Taruni 20 orang itu, jadi tuh beraneka ragam, ada anak-anak tukang cukur rambut, Ada. siap ada anak Iya. ada anak PNS. Bah, terus Aulia ini itu satu-satunya Taruni ya. Dari- Taruni pertama dari kampungnya dia di Kamu Sampit. kampungnya apa? Bisa disebut nggak? Siapa tuh biar nanti orang-orang kampung kamu bangga tuh. Saya dari Kalimantan Tengah, dari Sampit, Sampit, kecamatan, desa apa? Kecamatan Mentabaru Ketapang, Kelurahan Mentabaru Hilir. Oh. Wah, Tuh, lengkap. halo anak Halo, dari anak-anak Kota Baru Sampit. Ketapang ya, Sampit. Siap. Nah, ini contoh kakak kamu ya. Banyak yang bisa Iya. juga nanti akan menyusul seperti ini. Ya. Amin. Tuh, kamu enak kan, seru kan kalau jadi Taruni. Iya. Kenapa dulu nggak mau sih? Seru juga ya. Satu liting kalau jadi dulu. Iya bener. Secara garis besarnya saya sampaikan. Jadi untuk pendidikan di Akademi Militer itu dari Taruni dan Taruna itu tidak dibedakan. Jadi benar-benar sama pendidikan dan latihannya. Tetapi hanya dibedakan dalam tanda kutip seperti tempat tinggal. Seperti itu. Jadi Kerja sendiri. Jadi untuk Taruni itu benar-benar dijaga ketat, Iya, karena kalau nggak dijaga, kan Pak. wanita. Iya. Dan juga jadi untuk Taruni itu tinggal di flat, sedangkan untuk yang Taruna itu seperti di barak, seperti di mesonet, seperti itu. Dan juga sistem latihannya itu untuk Taruni dan Taruna itu tidak dibedakan. Jadi misalnya latihannya lari, udah kita ngikutin seperti sama. itu. Sama. Jadi kalau Ransel seperti- bebannya siap. sama juga. Nah, ada beda juga untuk ransel. Jadi seperti Prita Kasa itu kan ransel harus 23 kilo, sedangkan untuk Taruni itu tetap 7 kilo. Oh. Jadi hanya beda dari segi ransel dan beban itu saja. Cuma beban hidup yang lebih banyak. Beban pikiran. Untuk latihan seperti Hanmars kita 40 kilo Sama. juga sama. Sama. Seperti latihan berganda kayak Pramuka Yuda kan di hutan 7 hari misalnya. Berganda seperti HTF seperti itu kan. Jadi itu memang benar-benar sama, tidak ada dibedakan. Oh. Jadi seperti itu. Terus kamu abis ini mau penempatan ke Aceh. Siap. Kamu dari Sampit, Kalimantan terus ke Aceh. Kira-kira gimana perasaan kamu? Jadi perasaan saya pertama kali saya dibacakan itu karena kan memang sudah ada bocoran juga sih sebelumnya, karena lulusan Akmil tahun 2020 itu tidak ada yang di daerah Jawa. Cabang saya dibacakan gini kan, Datan 2 Cepel Kuat Rizky Olesawani, penempatan lama Pama Puspalat, kemudian penempatan baru Paldam IM. Seperti saya langsung kayak shock gitu. Seneng ya? Ore gitu nggak? Saya kaget jujur, karena saya pikir saya dari Sampit jauh banget ke ujung kan. Belum pernah lihat. Jadi saya pikir saya ke ujung, saya tuh kayak kaget juga kan, kayak saya ini bener nggak sih saya IM tapi sudah dibacakan gitu, nggak mungkin kan ngarang-ngarang, pasti sebetulnya itu Ternyata tadi. ngeprank, nggak mungkin Siap. ngeprank. Saya seperti kaget, terus tiba-tiba kepikiran orang tua ya, saya mikir ya saya pasti pemikiran, apalagi wanita, pemikiran tuh seperti ya ini saya kapan ya bisa pulang kalau kayak gini jauh lagi ya. Terus udah saya berpikir lagi, oh ya saya udah menetapkan hati saya, dan saya udah milik negara, udah perjanjian Iya. dari awal kita pendaftaran kan. Siap ditempatkan di Di mana mana saja. saja. Jadi saya mikirnya gini aja,
oh ya nggak apa-apa, saya kan pajak baru juga, nggak apa-apa kalau di jauh-jauh hitung-hitung cari pengalaman kan, Betul. nambah teman. Cari pengalaman, cari jodoh. Siap. Jodoh berdasarkan skep. Saya juga ngasih tau orang tua, nggak apa-apa mah Pak, saya bilang kan, karena kan biarpun kita jauh tetap aja kita Ada bisa pesawat, berhubungan. ada video Iya, call. Bisa video call. Mama saya tuh juga bilang gini, nggak apa-apa nak, demi kesuksesan juga, nggak apa-apa timba aja ilmu sejauh-jauhnya, setinggi-tingginya seperti itu kan, jangan juga baru langsung balik kampung. Ya, bagus. Jadi itu saya juga itu yang menguatkan saya kan, orang tua saya tuh alhamdulillah pengertian gitu. Dari Jadi dulu emang udah pengertian ya, maksudnya udah ngerti anaknya ntar kalau mau Siap jadi lah. abdi negara nih. Ada yang dari Papua nggak dulu Taruni? siap ada. Ada. Oh, dia dapat di mana? Kebetulan sama seperti saya, siap di Aceh. Wah, dari Papua. Bener-bener dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa. Mantap itu berarti ya. Oh, siapa namanya yang dari Papua? Siap dari Papua itu Letnan 2 CBA Kuat Francisca Preticia Sawerdani. Oh, Francisca. Ya, Halo. Ya, wah luar biasa. Ya sudah, laksanakan tugas lah, nggak apa-apa. Nanti mumpung masih muda, mumpung juga belum berkeluarga kan. Siap. Habis itu ternyata ke Papua. Iya. Terus setelah pamen kan, ini paman nih, lihat tuh kapten susul apa, pamennya baru di bisa di Kalimantan, bisa di Siap. mana ya, Amin. sama saja ya. Itu kan makanya kamu jangan masuk daftar lagi, masih bisa nggak? Nggak bisa lah, udah 23 Oh, udah 23, tahun. udah cari taruna aja lah. Ya. Cari taruna untuk jadi suami. Amin. Udah diaminin. I think. Gampang. Udah. Ya udah, Ya udah. makasih. Jadi ke Aceh mau berangkat nih ya. Siap. Ya, selamat bertugas, hati-hati di sana, laksanakan tugas dengan benar ya. Perjuangan kamu menjadi taruni itu nggak gampang, ya kan? Sudah melewati banyak perjalanan yang berat, jangan disia-siakan ya. Ada pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan oleh prajurit yang masih muda ya, baik perwira, bintara, tamtama. Itu biasanya anak muda kan kurang bisa pengendalian diri. Nah, kendalikan dirimu, jangan sampai terlibat hal-hal yang negatif yang membuat kamu tidak bisa lancar karir kamu kan. Siap. Harusnya nanti teman-teman letnan 1, kamu juga letnan 1, teman-teman kapten terus bersama-sama Sama-sama. dengan teman, jangan sampai ketinggalan ya, jangan sampai mengecewakan orang tua kamu ya. Itu saja, bukan orang tua kamu saja, banyak orang sampai pacar juga, masyarakat Kota Baru namanya Banjarmasin. Banjarmasin, kampungnya apa, kecamatannya Kota Baru. Siap Kota Baru. Nah, masyarakat Kota Baru juga pasti banyak berharap, wah kamu supaya jadi, siapa tahu jadi jenderal nanti di sana kan, asal dari sana. Karena kamu putri sampit pertama kan, yang jadi perwira taruni. Nah, jangan sia-siakan ya. Ya. Oke, kita makan dulu. Dari tadi Cari nggak makan kali. Lapar banget. Tuh kan gimana mau keadaannya kayak gini, kamu makan terus. Ya udah. Ya udah. Yuk. Makasih ya. Makasih. Salam ya. Kan mau makan bareng, makasih. Oh makasih. iya, iya Kita mau makan bareng. Tahu kamu Yaudah, kan yuk. traktir kan baru gajian. Iya dah, yuk kita makan bareng. Ayo. Asal membawa nama bujur atau banar, pasti kita akan selamat. Artinya, apabila kita berada di mana saja, meskipun di negeri orang, asal kita baik dan jujur, pasti kita akan selamat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Edward Sitorus Papua Channel. Yeay.
Itulah orang.